Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mencoba ya mencintai Rasulullah dengan cara membaca hadis-hadis beliau ya. Dengan itu kita mungkin insya Allah lebih kenal, lebih dekat, lebih intim, lebih intim, lebih mengerti ya tentang siapa manusia besar yang bernama Nabi Muhammad ini ya. Kita mulai dari hadis yang ke 98 halaman 126 dari kitab terjemahan Riyadhus Shalihin. Saya hanya membacakan ya. Saya tidak punya sanad membaca Riyadhus Shalihin. Tapi sayang kalau meskipun saya nggak punya sanad, sayang kalau ini dipendam dan orang lain nggak tahu. Semoga apa yang saya bacakan itu tidak menyimpang jauh dari maksud dari ucapan-ucapan Rasulullah, karena saya membacakan dan kemudian membacakan syarahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat malam sehingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Faqultulah lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qal afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Aku Aisyah berkata kepada beliau, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, ya, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya. Tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tahajud bab bangun malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab orang-orang munafik bab memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Penjelasan kata tatafattoro di potongan ini enggak ada kata bengkak atau pecah-pecah. Syakuran yang banyak bersyukur. Syukur adalah mengakui nikmat. Syukur adalah mengakui nikmat, mengerjakan kewajiban, taat dan meninggalkan maksiat. Itulah syukur, artinya adalah mengakui nikmat, mengerjakan kewajiban, taat dan meninggalkan maksiat. Hadis ini ada 3 mutiara. Satu, Ibnu Abi Jamrah mengatakan, Ibnu Abi Jamrah mengatakan kita tidak boleh berpikir bahwa dosa-dosa yang telah diampuni Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu karena para nabi adalah orang-orang yang dijaga ya dan terpelihara dari dosa-dosa yang dianggap besar secara ijma' dan dosa-dosa kecil yang mendatangkan kehinaan. Kalau Nabi berbuat dosa beda dengan kita ya. Kita suka melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau Nabi itu kan terpelihara dari dosa-dosa besar secara ijma dan terpelihara dari dosa-dosa kecil yang mendatangkan kehinaan ya. Mengenai dosa-dosa kecil yang tidak mengandung kehinaan, para ulama berbeda pendapat. Ini soal dosa Nabi, apakah dosa yang seperti apa ya? Dibahas ya. Pendapat yang dipegang mayoritas atau jumhur ulama adalah para nabi itu dijaga, para nabi itu dipelihara dari dosa-dosa kecil tersebut. Dan bahwa dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa yang masuk dalam kategori suatu kebaikan bagi orang-orang yang baik itu dianggap sebagai keburukan bagi orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melakukan sesuatu yang sifatnya khilaful aula, berlawanan dengan yang utama, dan itu dianggap sebagai sebuah dosa bagi beliau. Hanya saja dosa ini diampuni dan beliau tidak diberi balasannya. 2, adanya nikmat harus menjadi penyebab bertambahnya syukur. Makanya untuk mempertinggi rasa syukur itu Rasulullah sholat tahajud itu di malam hari begitu lamanya sampai menurut Aisyah kakinya itu bengkak ya. Saking lama berdirinya.
Rasulullah kan hafal Quran, jadi bacaannya itu bukan surat-surat pendek, surat-surat panjang. 3, seorang muslim harus berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah semampunya. Ya, itulah ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri dari Rasulullah, jadi dia tahu betul ya, gerak-gerik Rasulullah, cara ibadahnya, cara diamnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, semua perihal yang nggak diketahui oleh umat Islam, Aisyah itu tahu karena Aisyah adalah istri Rasulullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.